Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 2157 sampai bab 2160. Nama pria ini adalah Lu Zexi. Dia adalah sepupu pertama Lu Zeren, sepupu Lu Zeren. Ayah Lu Zeren, Lu Tianhua, adalah pamannya. Faktanya, Lu Zexi selalu tidak senang dengan Lu Zeren sebagai kepala keluarga. Kali ini Lu Anqi mendapat masalah besar dan menyinggung seorang majikan. Lu Zexi diam-diam bahagia. Sekarang Lu Zeren ingin menyelesaikan masalah ini dan memberinya uang, hal yang tidak ingin dilihat Lu Zexi. Dia ingin melihat Lu Tianhua bertarung dengan Lin Long. Akan lebih baik jika Lu Tianhua mati dalam pertempuran, yang akan membuatnya lebih bahagia. Lu Zeren memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Lu Zexi masuk akal. Lagi pula, dia telah melihat dengan matanya sendiri kekuatan ayahnya, Lu Tianhua. Gunung Longsu, puncak gunung, bayangan hitam jatuh. Saat ini, sinar bulan seperti sapuan. Di bawah sinar bulan terlihat seseorang berjalan keluar dari bayangan gelap. Itu tidak lain adalah Lu Tianhua. Lu Tianhua meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan rambut hitamnya perlahan mengalir mengikuti angin malam di gunung. Tidak peduli dari aspek apapun, sangat mustahil untuk mengatakan bahwa ini adalah pria berusia lebih dari 100 tahun. Lu Tianhua mencapai puncak gunung dan perlahan berjalan ke pintu masuk gua. Ketika dia berjalan ke pintu masuk gua, dia melihat 10 anggota macan tutul terbang tergeletak di tanah. Orang-orang ini tidak mati, hanya pingsan. Ketika Lu Tianhua melihat ini, dia hanya mendengus dan tidak terkejut. Karena dia bisa melakukan ini dengan mudah. Setelah itu, Lu Tianhua terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, asap putih mengepul di sekitar Lu Tianhua, langsung mengelilinginya. Lingkaran sihir Ye Chong diaktifkan kembali, dan lingkaran sihir inilah yang menyebabkan anggota tim Flying Leopard pingsan. Namun, ini tidak ada gunanya bagi Lu Tianhua, yang telah menjadi prajurit Tianji. Lu Tianhua melambaikan tangannya, dan angin kencang muncul dari udara tipis, menyebarkan asap putih di sekitarnya. Lu Tianhua mendengus dingin dan berkata, "Itu tipuan kecil." Saat dia mengatakan itu, Lu Tianhua berjalan ke dalam gua. Begitu dia masuk, dia melihat Ye Chong dan Lu Anqi. Lu Anqi masih duduk di sudut sambil makan, sepertinya tidak terluka. Dan ketika dia melihat Ye Chong, dia tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Dia telah hidup lebih dari 100 tahun dan belum pernah melihat manusia sesempurna itu. Lu Anqi sudah cantik, tapi saat dia bersama Ye Chong, dia langsung kehilangan kilaunya. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling dikhawatirkan oleh Lu Tianhua. Lu Tianhua bahkan lebih terkejut lagi karena tuan yang memukuli semua bos di keluarga Lu, menculik Lu Anqi di depan banyak tuan, dan langsung mengalahkan tim macan tutul terbang, sebenarnya adalah seorang pemuda. Lu Tianhua berlatih selama 100 tahun sebelum mencapai ranah pejuang terhebat saat ini. Di usia Ye Chong, dia bahkan bukan seorang pejuang. Memikirkan hal ini, Lu Tianhua tidak bisa tidak melihat Ye Chong dengan kekaguman yang lebih besar. "Apakah kamu Lin Long?" Lu Tianhua bertanya. Ye Chong mengangkat bahu, "Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan orang?" "Iya. Jika kamu membiarkan Anqi pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," kata Lu Tianhua. Lu Anqi memandang orang di depannya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa orang ini sangat familiar, tetapi dia tidak mengenalinya. Tentu saja, Lu Anqi belum pernah melihat kakeknya ketika dia masih muda. Namun, pihak lain juga memanggilnya malaikat, jadi dia pasti orang yang sangat dekat. Saat ini, Ye Chong berkata dengan dingin, "Aku sudah bilang padamu untuk membawa uang untuk menebusku. Jika kamu tidak membawa uang, kamu bisa keluar." Lu Tianhua berkata dengan marah, "Nak, jangan terlalu banyak menggertak orang lain.
Aku punya niat untuk mengampuni hidupmu. Jadi jangan bodoh, Ye Chong. Mengabaikan Lu Tianhua dan hanya mengatakan satu kata keluar. Lu Tianhua sangat marah, menggerakkan tubuhnya, dan memberi semangat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Ye Chong. Setengah detik kemudian, terdengar suara teredam dari pintu masuk gua. Kemudian, bayangan hitam terbang keluar dari gua. Bayangan hitam itu terbang lebih dari belasan meter dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian, dia bangun dan itu adalah Lu Tianhua. Pada saat ini, Lu Tianhua tidak lagi memiliki roh abadi dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia sekali lagi kembali ke penampilan lamanya, dengan rambut abu-abu dan sosok yang agak bungkuk. Lu Tianhua sedang melihat ke dalam gua dengan mata ngeri saat ini. Segala sesuatu yang terjadi tadi masih tergambar jelas di benaknya. Dia menyerang Ye Chong, tanpa diduga, pihak lain hanya melambaikan tangannya dan angin kencang keluar. Adapun angin kencang ini, dia, seorang prajurit Tianji, tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terlempar. Untungnya, pihak lain tidak membunuhnya, jika tidak, dia akan mati. Lu Tianhua masih merasa takut saat ini dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jadi dia melarikan diri dengan putus asa. 1 jam kemudian, Lu Tianhua kembali ke keluarga Lu. Di villa keluarga Lu, Lu Zeren dan Lu Zexi menunggu dengan cemas. Namun, hasil yang mereka harapkan berbeda. Lu Zeren kecewa karena Lu Tianhua tidak menyelamatkan Lu Anqi. Lu Zexi juga kecewa karena Lu Tianhua tidak dipukul sampai mati oleh lawannya. Apakah Lin Long ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Ini terlalu menakutkan. Lu Zeren berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Lu Tianhua duduk di kursi taisi, minum air, dan berkata dengan lemah, "Ini, beri dia uang dan menggunakannya untuk menghilangkan bencana." "Paman, ini tidak mungkin. Bagaimana kita bisa memberinya uang?" Lu Zexi berkata cepat. Lu Zeren berkata, "Ini hanya 300 juta, dan keluarga Lu kami mampu membelinya." Lu Zexi berkata, "Ini bukan pertanyaan tentang berapa banyak uang. Ini adalah masalah kehormatan keluarga Lu kami. Sekarang seseorang telah menculik Anqi dan meminta kami. Keluarga Lu meminta uang, dan kami memberikannya kepada mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Di masa depan, semua orang akan tahu bahwa keluarga Lu kami mudah ditindas, dan semua orang akan bertanya kepada kami keluarga Lu demi uang. Pada saat itu, keluarga Lu kita akan benar-benar malu." Lu Zeren berkata dengan gugup, dengan wajah cemberut, "Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Saudaraku, Paman, kamu lupa bahwa ada abadi di kota pelabuhan kita." Lu Zexi mencibir. Keesokan paginya, insiden keluarga Lu menimbulkan sensasi di seluruh kota pelabuhan. Segera, media melaporkan bahwa anggota macan tutul terbang telah kehilangan kontak dan leluhur keluarga Lu kembali dengan kekalahan. Nama Lin Long langsung menyebar ke seluruh kota pelabuhan. Konon pria tampan ini menculik Lu Anqi di depan lebih dari selusin master terkenal. Setelah mencapai puncak Gunung Longsu, bahkan macan tutul terbang paling elit pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tampaknya kekuatan biasa kota Hong Kong tidak lagi mampu menghadapi Lin Long. Berbagai organisasi di kalangan hitam putih Hong Kong sudah mulai menyelidiki pedalaman Lin Long ini melalui jalur mereka sendiri. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun, dan malah memperingatkan Lin Long yang asli di bagian pertama. Lin Long yang asli cukup aneh. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak orang tiba-tiba datang untuk menyelidiki nama ini. Namun, Lin Long segera mengetahui keseluruhan cerita, yang membuatnya tercengang. Di sisi ini, semua orang di kota pelabuhan bukan tandingan Ye Chong, dan mereka bahkan lebih tidak mau ditindas oleh orang luar. Oleh karena itu, pada saat ini, mata semua orang terfokus pada satu orang, atau dengan kata lain, semua terfokus pada yang abadi, Zhang Daxuan. Kota pelabuhan, pusat kota ini awalnya merupakan salah satu pusat perdagangan komersial paling makmur di negara ini. Arus harian orang di sini bisa dihitung dalam satuan ratusan juta. Pada saat yang sama,
Ini juga merupakan tempat di mana tanah adalah yang paling berharga. Di sebidang tanah seukuran gubuk, ingin dibangun 30 lantai. Mulai pukul 8 setiap hari, arus lalu lintas dan orang terus mengalir. Suara orang berbicara dan suara klakson mobil bercampur membentuk efek suara latar yang ramai ini. Namun, di lingkungan yang bising ini, masih ada tempat yang ternyata sepi. Seperti kata pepatah, seorang pertapa hebat bersembunyi di dalam kota, mampu menjaga ketenangan di kota yang sibuk ini sudah cukup menjelaskan keunikan tempat ini. Tepat di jantung pusat kota terdapat ruang berdinding. Di dalam tembok dan di luar tembok hampir ada dua dunia. Segala macam suara di luar tembok tidak bisa menembus tembok sama sekali. Beberapa orang mengatakan bahwa guru Zhang Tianxi pernah membacakan mantra di dinding ini, sehingga tidak ada suara dari luar yang terdengar. Tentu saja masyarakat awam tidak bisa menilai apakah rumor tersebut benar atau salah, karena masyarakat awam tidak bisa masuk ke dalam tembok tersebut. Di dalam tembok ada halaman luas, halamannya kosong kecuali loteng di tengahnya, dengan berbagai rumput liar dan tanaman berduri tumbuh acak-acakan di tanah. Banyak serangga dan burung berpindah-pindah di antara tanaman ini, yang benar-benar seperti pemandangan alam. Loteng di tengah halaman disebut Paviliun Daxuan. Inilah kediaman Zhang Daxuan dan Zhang Tianxi, orang nomor satu di kota Hong Kong. Konon Paviliun Daxuan ini dibangun oleh ibu negara kota Hong Kong setelah Zhang Daxuan mengalahkan prajurit asing dengan satu jari dan membawa kejayaan bagi kota Hong Kong. Sebelumnya, Zhang Daxuan akan tampil di depan umum, dan semua orang bahkan dapat melihat Zhang Tianxi sendiri di TV. Namun, dalam 10 tahun terakhir, tampaknya tidak ada seorang pun di Hong Kong yang pernah melihat Zhang Daxuan. Mereka hanya tahu bahwa Zhang Daxuan berlatih di Paviliun Daxuan ini sepanjang hari. Oleh karena itu, Paviliun Daxuan menjadi atraksi paling terkenal di kota Hong Kong. Meskipun orang tidak dapat memasuki tembok, mereka percaya bahwa selama mereka berdiri di luar tembok dan berdoa dengan konsentrasi, mereka tampaknya dilindungi oleh Zhang Tianxi. Pagi itu, sebuah mobil bisnis berwarna hitam berhenti di depan gerbang tembok. Meski tidak ada penjaga di gerbang tembok, tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Seorang pria berjas keluar dari mobil bisnis. Pria itu meluruskan dasinya dan langsung berjalan menuju pintu. Jika Anda seorang eksekutif senior di kota Hong Kong, Anda pasti mengenal orang ini. Ini adalah orang yang secara khusus dibentuk oleh Departemen Kepemimpinan Kota Hong Kong untuk berkomunikasi dengan Zhang Daxuan. Tentu saja, orang ini tidak akan mengganggu keanggunan Zhang Daxuan. Namun kini, tamu tak diundang telah tiba di kota Hong Kong, jadi kami hanya bisa meminta Zhang Daxuan untuk mengambil tindakan. Pria berjas hanya tinggal di Paviliun Daxuan kurang dari 5 menit, dan kemudian mundur dengan hormat. Pada saat yang sama, dia juga menyampaikan berita. Zhang Tianxi akan menantang Lin Long di Gunung Longsu sore ini. Begitu berita itu keluar, seluruh kota pelabuhan langsung heboh. Termasuk kalangan pencaksilat, kalangan media, dan seluruh lapisan masyarakat di kota Hong Kong. Mereka sudah lama tidak melihat Zhang Tianxi beraksi. Legenda mengatakan bahwa Zhang Tianxi kini telah menjadi dewa. Jika mereka cukup beruntung menyaksikan Zhang Tianxi beraksi, mereka pasti akan mendapat untung. Keluarga Lu tidak menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba menjadi pusat pertarungan antara dua orang berkuasa. Zhang Daxuan diakui sebagai orang nomor satu di kota Hong Kong, dan dikatakan bahwa dia telah menjadi abadi. Sedangkan untuk Lin Long, komunitas seni bela diri di Hong Kong begitu kewalahan sehingga bahkan macan tutul terbang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Alasan pertengkaran antara kedua orang ini adalah karena omong kosong Lu Anqi. Meskipun Zhang Daxuan telah diundang, Lu Zeren masih merasa pertempuran ini tidak begitu aman karena alasan tertentu. Sekarang, keluarga Lu dan Zhang Daxuan terikat bersama. Jika Zhang Daxuan menang, tidak apa-apa. Jika Zhang Daxuan kalah, saya khawatir keluarga Lu akan kehilangan lebih dari 300 juta. Lu Zeren mengungkapkan kekhawatirannya,
Tetapi kenyataannya, Lu Tianhua, yang telah melihat kekuatan Ye Chong yang sebenarnya, juga mengkhawatirkan hal ini. Hanya Lu Zexi yang tampak tidak peduli. Paman, sepupu, apa yang kamu khawatirkan? Ini Zhang Tianxi. Zhang Tianxi mengambil tindakan sendiri. Bagaimana dia masih bisa kalah? Lu Zexi hampir tidak bisa menyembunyikan rasa sombong di hatinya. Faktanya, ketika Zhang Daxuan memutuskan untuk mengambil tindakan, tidak peduli dia menang atau kalah, keluarga Lu yang terjebak di tengah akan membayar mahal. Jika Lin Long menang, secara alami ia tidak akan melepaskan keluarga Lu. Pada saat itu, tidak dapat lagi diselesaikan dengan 300 juta yuan. Dan Zhang Daxuan menang, dan keluarga Lu tidak bisa tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. Untuk sosok seperti Zhang Daxuan, hadiah terima kasih biasa saja tidak cukup. Diperkirakan untuk berterima kasih kepada Zhang Daxuan, keluarga Lu harus memotong setidaknya sepotong besar daging. Faktanya, Lu Zexi juga merupakan anggota keluarga Lu, dan kehilangan keluarga Lu bukanlah hal yang baik baginya. Dia hanya tidak puas dengan Lu Zeren sebagai kepala keluarga, jadi dia tidak segan-segan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri. Dan segera, orang-orang di atas mendatangi keluarga Lu. Mereka meminta Lu Tianhua untuk secara pribadi memberitahu Ye Chong tentang tantangan Zhang Daxuan. Meskipun Lu Tianhua enggan, segalanya telah mencapai titik ini dan dia masih menunggangi seekor harimau. Jika saya mengetahui hal ini, saya mungkin juga memberikan 300 juta kepada Ye Chong. Dia menyesal mendengarkan omong kosong Lu Zexi. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Yang bisa dilakukan Lu Tianhua sekarang hanyalah dengan patuh pergi ke Ye Chong untuk bertarung. Kemudian, Lu Tianhua naik lagi ke Gunung Longsu. Ketika dia dengan hati-hati memberitahu Ye Chong berita tentang pertarungan Zhang Daxuan, Ye Chong hanya menjawab dengan satu kata, "Ayo." Kemudian, Lu Tianhua turun gunung dan membawa kembali berita itu. Kedua belah pihak telah berhasil sepakat untuk bertarung, dan akan terjadi pertempuran besar sore ini. Orang-orang di kota pelabuhan langsung menjadi keributan. Ini adalah pemandangan langka dalam 100 tahun, Zhang Daxuan akan segera mengambil tindakan. Orang-orang dari dunia seni bela diri, media, dan tokoh terkemuka dari semua lapisan masyarakat semuanya tiba di Gunung Longsu lebih awal, Yikuyu. Bahkan beberapa orang yang masih bekerja pun tak segan-segan meminta izin untuk menyaksikan pertempuran langka tersebut. Dalam sekejap, Gunung Longsu, yang semula tanpa disadari, hampir dipenuhi orang. Di lereng bukit Gunung Longsu, kuil Longsu yang semula sangat damai kini menjadi tempat paling ramai di seluruh kota pelabuhan. Hal ini membuat takut semua orang yang berada di jalan setapak di dalam kuil Longsu. Saat ini, Guru Tao Qingsu sedang sibuk menerima beberapa tokoh penting di kota pelabuhan. Di pintu masuk kuil Longsu, meja dan kursi ditempatkan khusus untuk foto-foto besar ini. Dan orang-orang biasa itu hanya bisa berkerumun di kedua sisi jalan pegunungan, menantikan pertempuran di puncak gunung. Melihat sekeliling, seluruh gunung Longsu, dari lereng gunung ke bawah, benar-benar hitam. Yang terbaik bagi orang biasa hanya mencapai lereng Gunung Longsu, dan orang biasa tidak bisa naik. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka terkonsentrasi di sini, mencari tempat dengan lokasi yang bagus, di mana samar-samar mereka bisa melihat puncak gunung dengan kepala terangkat. Di antara kerumunan tersebut, ada beberapa orang yang berpenampilan seperti mahasiswa, dan salah satunya adalah cucu Suli, Chen Yaoyao. Orang-orang di sekitar Chen Yaoyao semuanya adalah teman sekelasnya dari Universitas Nasional Changteng. Setelah para mahasiswa ini mendengar bahwa Zhang Daxuan, orang nomor 1 di Hong Kong, akan mengambil tindakan, mereka semua bergegas datang dengan penuh semangat dan bahkan tidak menghadiri kelas. Chen Yaoyao mengangkat kepalanya saat ini dan melihat ke puncak gunung. Dia menghela nafas dengan emosi, "Oh, alangkah baiknya jika saya bisa pergi ke puncak gunung untuk melihatnya." Ada seorang gadis di sebelah Chen Yaoyao, yang juga sangat cantik dan berdandan. "Yao Yao, berhentilah bermimpi.
Tidak ada tanah bertuan di Gunung Longsu. Bahkan orang yang telah mendaki puncak Atsugi Langma pun tidak akan berani mendaki ke sini. Anak laki-laki lain di sebelah Chen Yaoyao berkata, mengenakan pakaian desainer mahal dan potongan rambut berminyak. Dia terlihat seperti seorang pemuda dari suatu keluarga. Yaoyao, jika kamu benar-benar ingin pergi ke sana, aku akan memanggil helikopterku sekarang. Bagaimana kalau kita terbang ke sana dan melihat-lihat, kata anak laki-laki itu. Gadis yang baru saja berbicara tampak sedikit cemburu dan mencibir. Ayo, jika terjadi perkelahian nanti, Zhang Tianxi mengambil tindakan dan berhati-hatilah agar tidak mempengaruhi helikopter Anda. Anak laki-laki itu terdiam sesaat. Chen Yaoyao mengangguk, ya, tindakan Zhang Tianxi pasti menyebabkan bumi berguncang. Kemudian, dia melihat ke arah kuil Longsu. Dia melihat beberapa orang memasuki kuil Longsu. Kuil Longsu saat ini setara dengan kursi P di VIP. Hanya segelintir orang terkuat di seluruh kota pelabuhan yang bisa masuk ke dalam untuk menyaksikan pertempuran. Alangkah baiknya jika saya bisa masuk ke dalam dan menonton pertandingan, kata Chen Yaoyao. Gadis itu berkata lagi, Yaoyao, jangan memikirkan hal-hal yang baik. Biar ku beritahu, mungkin tidak lebih dari 15 orang di Hong Kong yang bisa masuk ke sana untuk menonton pertempuran itu. Mei Jia, kamu tahu itu. Ucap anak laki-laki tadi. Gadis bernama Mei Jia itu mendengus dingin, memeluk bahunya dan berhenti bicara. Saat semua orang sibuk, hanya beberapa orang yang terlihat berjalan mendekat. Itu adalah Lu Tianhua, Lu Zeren dan Lu Zexi dari keluarga Lu. Karena keluarga Lu adalah pemicu perkelahian ini, semua orang di seluruh kota pelabuhan sekarang mengetahui keluarga Lu ini. Lu Zeren juga terkenal. Selain itu, keluarga Lu juga mendapat perhatian khusus dan langsung diundang ke kuil Jenggot Naga. Semua orang menantikannya, namun, Zhang Daxuan belum datang. Sebaliknya, Ye Chong berjalan menuruni gunung bersama Lu Anqi. Kuil Longsu dibangun di tengah gunung. Jika ingin mendaki gunung harus melewati kuil Longsu dan melanjutkan pendakian gunung dari belakang kuil Longsu. Oleh karena itu, setelah Ye Chong turun, dia pertama kali memasuki pintu belakang kuil Longsu. Untuk pertempuran hari ini, pintu depan dan belakang Longsuguan terbuka lebar. Ketika Ye Chong muncul, semua orang di kuil Longsu segera menjadi waspada. Lu Tianhua telah bertemu Ye Chong. Dia segera berdiri dan menatap Ye Chong dengan gugup. Lin Long, kamu. Ye Chong langsung menurunkan Lu Anqi tanpa berkata apa-apa. Anqi, cepat kemari. Lu Zeren segera melambai pada Lu Anqi. Lu Anqi memandang Ye Chong dan tampak sedikit enggan untuk pergi. Namun, dengan begitu banyak orang yang mengawasinya, dia hanya bisa kembali ke sisi Lu Zeren dengan patuh. Ye Chong hanya menatap keluarga Lu dengan dingin. Matanya menyapu beberapa orang di keluarga Lu, dan akhirnya berhenti di Lu Zexi. Lu Tianhua tiba-tiba merasakan firasat buruk ketika dia dilirik oleh Ye Chong. Dia berpikir bahwa dia sebaiknya memberi Ye Chong 300 juta pada saat itu. Saat ini, orang-orang yang berkerumun di pintu masuk utama juga melihat Ye Chong. Seseorang berteriak, lihat, ini Lin Long. Mendengar ini, semua orang melihat ke halaman dengan rasa ingin tahu. Dengan bantuan generasi kedua kaya yang sombong dan mendominasi, Chen Yaoyao dan Mei Jia juga masuk ke pintu. Mereka semua melihat Ye Chong, sekarang Lin Long. Saat mereka melihat Lin Long untuk pertama kalinya, mata Chen Yaoyao dan Mei Jia membelalak. Mereka belum pernah melihat pria setampan itu. Wow, menurut legenda, Lin Long ini sangat tampan. Sekarang sepertinya dia lebih dari sekedar tampan, penampilannya terlalu bagus, kata Chen Yaoyao. Mei Jia juga terlihat seperti nimfomaniak, dan jarang sekali dia tidak membantah Chen Yaoyao. Setelah Ye Chong menggantikan Lu Anqi, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Faktanya, dia mengirim Lu Anqi kembali karena dia khawatir jika dia dan Zhang Daxuan bertengkar, Lu Anqi akan terpengaruh. Bagaimanapun, Daxuan ini adalah ahli Taoisme, dan dia jauh lebih kuat daripada orang biasa setelah berlatih Taoisme.
Tapi sekarang keluarga Lu semuanya berada di gunung. Selama dia membunuh Zhang Daxuan, dia tidak takut keluarga Lu melarikan diri. Setelah semua orang melihat Lin Long, mereka semua menantikan penampilan Zhang Daxuan. Semua orang menunggu dengan tenang. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tiba-tiba seseorang berteriak, "Lihat, siapa itu?" Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk orang itu. Saya melihat seorang lelaki tua dengan tinggi sedang berjalan perlahan. Lelaki tua ini berjanggut dan berambut putih, berjubah biru, bertubuh tegap dan langkahnya sangat ringan. Meskipun semua orang hanya mendengar nama Zhang Daxuan, sangat sedikit orang yang pernah melihat Zhang Daxuan. Namun, makhluk abadi seperti Zhang Daxuan dan Zhang Tianxi pasti berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, semua orang masih bisa mengenalinya secara sekilas. Orang tua ini adalah orang terkenal nomor 1 di kota Hong Kong, Zhang Daxuan. "Tuan Zhang, Anda di sini?" Seorang lelaki tua yang cukup beruntung bertemu Zhang Daxuan segera menyambutnya. "Zhang Tianxi, kamu tidak berubah sama sekali dari dirimu 20 tahun yang lalu." Ketika semua orang mendengar bahwa lelaki tua ini benar-benar Zhang Tianxi, mereka menjadi lebih bersemangat, dan beberapa bahkan pingsan karena kegembiraan. Inilah pria yang dikenal sebagai orang nomor 1 di kota Hong Kong, yang bisa dianugerahi gelar dewa. Meskipun Zhang Daxuan tidak terbang ke sini di atas awan seperti yang dipikirkan semua orang, penampilannya cukup ajaib. Ketika semua orang melihat Zhang Daxuan untuk pertama kalinya, Zhang Daxuan masih berada di jalan pegunungan, jauh dari mereka. Langkah Zhang Daxuan sangat lambat, seolah dia sedang menikmati pemandangan di kedua sisi sepanjang jalan. Saat mereka melihat Zhang Daxuan untuk kedua kalinya, Zhang Daxuan sudah dekat dengan semua orang. Dan ketika mereka melihat Zhang Daxuan untuk ketiga kalinya, Zhang Daxuan telah tiba di depan pintu Long Suguan. Dari awal hingga akhir, kecepatan Zhang Daxuan sepertinya sama cepatnya, tidak bertambah cepat. Kecepatan seperti itu membuat semua orang kagum padanya, dan mereka memujinya di dalam hati karena dia memang dewa. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Zhang Daxuan masuk ke kuil Longsu. Selusin orang yang duduk di Longsuguan semuanya berdiri saat ini. Lu Tianhua duduk di ujung, dan Lu Zeren serta Lu Zexi hanya bisa berdiri di belakang Lu Tianhua. Melihat Zhang Daxuan masuk, Lu Tianhua juga segera berdiri. Lu Zeren dan Lu Zexi menunduk dan tidak berani berbicara. Ketika Zhang Daxuan melewati semua orang, dia tidak berhenti, tetapi hanya mengangguk kepada semua orang. Ketika dia melewati Lu Tianhua dan anggota keluarga Lu lainnya, dia memperhatikan mereka secara khusus. Kemudian Zhang Daxuan tidak berhenti. Setelah melewati jalan setapak kuil Longsu, dia mendaki lereng gunung dari belakang kuil Longsu. Chen Yaoyao menyaksikan Zhang Daxuan melewati pintu belakang Longsuguan dan mendaki gunung belakang. Namun, yang dia pikirkan sekarang adalah Lin Long. Setelah hidup sekian lama, kapan aku pernah melihat pria tampan setingkat ini? Ini jauh lebih tampan daripada bintang-bintang kecil yang baru muncul di TV. Yang lebih penting, karena tampan dan mudanya, dia bisa sejajar dengan Zhang Daxuan, orang nomor 1 di Hong Kong. Ini hanyalah idola di hati ribuan gadis. Faktanya, tidak hanya Chen Yaoyao, tetapi semua gadis yang hadir memiliki pemikiran serupa. Termasuk beberapa bibi paruh baya, mereka bahkan punya ide untuk membesarkan Lin Long. Setelah Zhang Daxuan melewati pintu belakang kuil Longsu dan menghilang dari pandangan semua orang, terjadilah masa tenang. Menurut kecepatan Zhang Daxuan seharusnya sudah mencapai puncak gunung saat ini. Semua orang tidak tahu apakah dia dan Ye Chong sudah mengambil tindakan. Di puncak gunung, langit cerah, matahari bersinar di puncak gunung Longsu, menutupi rumput liar di tanah dengan lapisan emas. Hanya ada satu pohon tua di puncak gunung, tumbuh sendirian di sana. Setelah 100 tahun angin gunung, seluruh pohon tua itu miring ke satu arah. Ye Chong sedang berdiri di bawah pohon tua saat ini, mengagumi batang pohon tua yang bengkok. Saat ini, di belakang Ye Chong,
dia teringat suara langkah kaki. Ketika Ye Chong bisa mendengar langkah kaki, dia masih berada 100 meter jauhnya. Detik berikutnya, langkah kaki itu sudah mencapai puncak gunung. Itu tidak lain adalah Zhang Daxuan di kota Hong Kong. Zhang Daxuan meletakkan tangannya di belakang punggung, masih terlihat seperti sedang berjalan-jalan. Angin gunung meniup janggut, rambut, dan jubahnya, memberinya tampilan yang abadi. "Apakah kamu Lin Long?" Zhang Daxuan berhenti di belakang Ye Chong, sekitar 10 meter jauhnya. Ye Chong kemudian berbalik dan memandang Zhang Daxuan dengan serius. Tidaklah mudah untuk mempraktikkan Taoisme dan menembus batas untuk menjadi master setengah langkah. Master setengah langkah seperti itu bahkan lebih kuat dari master sejati yang telah terlatih dalam seni bela diri. Malam itu, di puncak Gunung Longsu, orang yang berhasil menembus tingkat surga adalah kamu, kata Ye Chong. Zhang Daxuan terkekeh. Saya tidak menyangka masalah sepele seperti itu akan dilihat oleh sesama penganut Tao. Itu tidak layak untuk disebutkan. Ye Chong juga tertawa. Jika hal ini tidak layak untuk disebutkan, mungkin tidak ada hal yang layak untuk disebutkan pada hari itu. "Apakah kamu di sini karena urusan keluarga Lu?" Ye Chong bertanya. "Zhang Dao garis bawah, haha, rekan Tao, mengapa Anda mengajukan pertanyaan dengan sengaja? Saya di sini hanya untuk membunuh Anda hari ini. Berdasarkan kualifikasi Anda, kultivasi Anda telah berakhir. Anda sendiri tahu bahwa meskipun Anda berlatih untuk 100 tahun lagi, kamu tidak akan pernah membuat kemajuan apapun. Kecuali ada peluang besar," kata Ye Chong. Zhang Daxuan mengangguk, "Ya, Anda adalah kesempatan besar saya. Terima kasih Tuhan karena telah berbaik hati kepada saya dan mengirimkan orang seperti Anda kepada saya. Selama saya membunuh Anda, saya bisa menjadi seorang Grandmaster sejati." Ye Chong mengangkat bahu. "Bagaimana tahukah kamu bahwa aku adalah sebuah peluang dan bukan malapetaka yang akan datang dan pergi dalam hidupmu?" "Haha, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri." Zhang Daxuan tertawa. Setelah mengatakan itu, Zhang Daxuan membuka telapak tangannya. Dari udara tipis, sebuah es mengembun di telapak tangan Zhang Daxuan, yang sangat tajam. Kemudian, tanpa peringatan apapun, es itu melesat ke arah Ye Chong seperti anak panah dari tali. Saya melihat cahaya dingin berkedip-kedip di udara, dan dalam sekejap mata, cahaya itu mencapai dekat alis Ye Chong. Cahaya es yang dingin melintas di pupil Ye Chong. Tapi Ye Chong tidak panik sama sekali, berdiri tak bergerak dan hanya mendengus dingin. Kemudian, dengan bunyi pop, es tersebut pecah menjadi ribuan pecahan dan tertiup angin gunung. Pada saat yang sama, di belakang Ye Chong, kurang dari 2 meter jauhnya, ratusan es yang sama muncul entah dari mana, membentuk dinding es. Ujung es yang tajam semuanya mengalir ke arah Ye. Zhang Daxuan mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Ratusan es kemudian diaktifkan, menembaki punggung Ye Chong. Ye Chong bereaksi sangat cepat dan tanpa gerakan apapun, dia mengumpulkan perisai pelindung energi sejati di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, es itu melesat ke tutup pelindung Zeki. Yang terdengar hanya suara berderak, dan es-es itu seolah-olah menghantam baja, berubah menjadi bubuk satu demi satu. Namun, reputasi Zhang Daxuan tidak sia-sia. Serangan es yang hebat membuat perisai pelindung Ye Chong semakin tipis. Udara di puncak gunung sudah tipis, dan es Zhang Daxuan juga terbuat dari udara yang terkondensasi, sehingga membuat udara di sekitarnya semakin tipis. Saat ini, jika orang biasa muncul di sini, mereka mungkin akan mati karena kesulitan bernapas. Ye Chong memblokir serangan putaran pertama Zhang Daxuan, lalu bergerak menuju Zhang Daxuan dan menyerang. Dia berubah menjadi bayangan hitam, dan hanya dalam satu tarikan napas, dia sudah dekat dengan Zhang Daxuan. Daxuan ini mempraktikkan sihir dan pandai dalam serangan jarak jauh, tetapi tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ketika Ye Chong bergegas ke arahnya, hati Zhang Daxuan menegang dan dia dengan cepat mengeluarkan mantra di tangannya. "Pasti," teriak Zhang Daxuan. Detik berikutnya,
lingkaran cahaya biru muda tiba-tiba terbentuk di sekitar Ye Chong. Dalam lingkaran cahaya ini, Ye Chong tampak membeku. Ini adalah teknik perbaikan tubuh Zhang Daxuan. Ini agak mirip dengan ruang Dewa Naga milik Ye Chong. Namun, teknik imobilisasi ini jauh lebih lemah daripada ruang Dewa Naga, dan kekuatan Ye Chong tidak dapat dijebak oleh mantra imobilisasi kecil. Ye Chong meninju dan menghancurkan Qian Halo. Kemudian, sebelum Zhang Daxuan sempat bereaksi, Ye Chong meninju dada Zhang Daxuan lagi. Untungnya, Zhang Daxuan bereaksi sangat cepat dan memadatkan perisai ajaib di dadanya antara petir dan batu api. Meski begitu, perisai ajaib itu langsung dihancurkan oleh Ye Chong, dan Zhang Daxuan terbang lebih dari 10 meter dari Ye Chong. Zhang Daxuan jatuh ke tanah, merasakan sesak di dadanya, penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Untungnya, dia memiliki perisai ajaib untuk memblokirnya sekarang. Jika tidak, Zhang Daxuan akan terluka parah. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda bernama Lin Long ini akan memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya dia masih meremehkan pihak lain. Ye Chong berkata dengan tenang, "Apakah Zhang Daxuan, orang nomor 1 di kota Hong Kong, mampu melakukan ini? Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi. Pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu." Zhang Daxuan datang ke sini dengan maksud untuk membunuh Ye Chong. Silakan dan tingkatkan dirimu. Jika ini sesuai dengan sifat Ye Chong, dia akan langsung melawan. Namun, dia juga merasa jarang sekali Daxuan mencapai level master setengah langkah melalui budidaya sihir, dan sayang sekali jika mati seperti ini. Oleh karena itu, dia sengaja menyelamatkan nyawa Zhang Daxuan. Sayangnya Zhang Daxuan tidak menghargai ini, karena dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Ye Chong. Jurus pembunuhan sebenarnya belum terungkap, bersambung.